Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa na'ama Allahu ta'ala bima ataahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul karim, para alim ulama, para kiai, para asatidz yang kami hormati dan kami muliakan, wabil khusus pengurus atau DKM Masjid Al-Fajar beserta jajaran, bapak-bapak, para kesepuhan, para hujan, dan juga semua bapak-bapak yang hadir di Masjid Al-Fajar ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan karunia rahmat-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman beserta Islam dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat tersebut kita pada malam hari ini dapat berjumpa kembali dalam rangka kita Ramadan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini senantiasa mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, pada para sahabatnya, dan para pengikutnya di zaman. Hadirin jamaah rahimahullah, kita setelah melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu, kita senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang biasa kita bacakan, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kebaikan dunia ini dan limpahkan, berikan kepada kami kebaikan di akhirat, dan pelihara kami dari siksa neraka. Itu yang senantiasa doa yang kita lantunkan setiap waktu setelah kita melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu. Oleh karena itu, tentu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Tentu pertanyaannya bagaimana caranya kita memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat ini? Jawabannya ada lain, yaitu kita mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an Al-Karim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, mengerjakan amal kebaikan, baik itu dari laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kata Allah akan aku berikan kehidupan yang baik.
wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan kami berikan balasan atau pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Allah menjelaskan dalam firman-Nya, barang siapa yang senantiasa melaksanakan amal soleh dalam kehidupan sehari-harinya, maka dia akan diberikan penghidupan yang layak, penghidupan yang baik, dan Allah akan senantiasa membalas segala amal kebaikan yang kita kerjakan dengan pahala yang berlipat ganda. Kita melaksanakan satu kebaikan, Allah tidak balas hanya satu. Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Bagaimanapun kita melaksanakan satu kebajikan, baik itu kita melaksanakan sholat, melaksanakan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Apabila kita membaca ayat suci Al-Quran, Allah akan balas satu huruf dengan satu kebaikan yang berlipat, baik itu 10 kebaikan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa meningkatkan amal soleh dalam sehari-hari kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Qurtubi di juz yang 10. Ada 4 resep hidup agar bahagia. Ada 4 resep hidup agar kita memperoleh kebahagiaan di dunia ini. Apa yang keempat itu? Yang pertama yaitu menurut Al-Imam Al-Qurtubi bahwa resep kebahagiaan yang pertama adalah memperoleh rezeki yang halal. Rezeki yang halal adalah rezeki yang dicari dengan cara yang disyariatkan oleh agama dan mempergunakannya, mengolahnya dengan baik dan memanfaatkannya dengan baik benar. Kita mencari rezeki sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh agama, tidak melanggar rambu-rambu agama. Kita lihat mana yang halal, mana yang haram. Kita pilih mana yang baik dan kita tinggalkan yang tidak baik. Lalu kita olah dengan sebaik mungkin dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan rezeki yang halal, insya Allah hidup akan penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan. Hidup akan bahagia dan berkah. Dengan rezeki yang halal, insya Allah keluarga pun akan penuh dengan mawaddah warahmah. Dengan rezeki yang halal, insya Allah kita akan senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah dengan kita memperoleh rezeki yang halal, kita menggunakan dengan hal yang baik, yang bermanfaat, yang disyariatkan oleh agama, insya Allah dengan rezeki yang halal tersebut kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, kunci atau ciri orang yang mendapatkan kehidupan yang bahagia yaitu dengan qanaah. Qanaah adalah menerima dengan ridho apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Qad aflaha man aslama wa kafa wa rizqa man kafa." Man asla, Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Qad aflaha man aslama." Berbetullah orang yang masuk Islam. Wa rizqa kafa, dan diberikan kecukupan rezeki oleh Allah. Wa qana'allahu ta'ala bima ada, dan dia qanaah
dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana agar kita bisa hidup dengan qanaah, menerima ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyampaikan untuk kita bisa mencapai qanaah tersebut, Nabi mengajarkan unzuru ila man asfala minkum, lihatlah kepada orang yang di bawah kalian dalam hal dunia. Wala tanjuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah engkau lihat kepada orang yang berada di antara kamu semua. Jadi dalam hal keduniaan, agar kita mendapatkan qanaah dari Allah Subhanahu wa taala, lihatlah orang yang berada di bawah kita dalam ekonomi. Jangan kita melihat kepada orang yang di atas kita, karena dengan demikian kita akan senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nikmat yang kita terima, bukan kita lihat besar kecil nikmat tersebut, namun yang kita lihat adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan timbul rasa syukur di dalam diri kita. Sehingga dengan syukur tersebut kita akan senantiasa mendapatkan ketenangan di dalam jiwa kita, akan mendapatkan kebahagiaan dalam menjalankan kehidupan tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Yang ketiga, cara untuk menggapai hidup yang bahagia yaitu taufiqihi ila ta'ah, mendapatkan taufik untuk menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita untuk mendapatkan pertolongan Allah di dalam menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita bisa melaksanakan sholat, bisa melaksanakan puasa, bisa melaksanakan infak, sedekah, itu semua tiada lain merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semata-mata dari kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita mampu melaksanakan amal-amal kebaikan di dalam hidup kita. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Bagaimana caranya kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa untuk mendapatkan taufik atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya itu kita beramal dengan amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan satu amalan yang mana amalan tersebut adalah satu amalan yang sangat dicintai dan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana amalan tersebut? Yaitu dengan cara berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana agar kita digolongkan menjadi orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Nabi menjelaskan, yaitu di antaranya orang-orang yang menuntut ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, dan juga orang-orang yang memakmurkan masjid dan juga sesamanya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan thalabul ilmi, baik di masjid maupun di majelis taklim maupun di tempat-tempat yang lainnya. Karena dengan kita melaksanakan thalabul ilmi, kita akan senantiasa digolongkan oleh Allah sebagai orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Man kharaja min thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia dicatat
orang yang sedang berjual di jalan Allah dia pulang rumah. Oleh karena itu beruntunglah kita alhamdulillah pada malam hari ini dapat berkumpul di masjid, kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, lalu kita mengikuti tolak ilmu, itu kita menuntut ilmu yang mana dengan kita menuntut ilmu dapat menambah wawasan di dalam ilmu agama kita sehingga sebagai bekal untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keuntungan-keuntungan yang didapat orang yang melaksanakan tolak ilmu. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Barang siapa atau tidaklah berkumpul satu tahun di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Kita berkumpul di salah satu masjid yaitu di Masjid Al-Fajar. Ini adalah merupakan salah satu rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum. Di situ dibacakan ayat-ayat Allah dan dikaji tentang isi. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran Karim, hadis-hadis Rasulullah SAW, lalu dikaji isinya. Maka kata Nabi akan diberikan 4 keuntungan. Yang mana 4 keuntungan itu yang pertama, illa nazalat alaihi as-sakinah. Yang pertama akan Allah berikan ketenangan. Dengan kita berkumpul di masjid dalam rangka melaksanakan thalabul ilmi, maka Allah akan berikan ketenangan di dalam hati. Yang kedua, keuntungan kita berkumpul di masjid ini dalam rangka thalabul ilmi, yaitu wahyusyatul rahmah. Kita akan diikuti oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita, kasih sayangnya, insya Allah. Dengan kita diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapat berkasih sayang dengan sesama kita. Yang ketiga, keuntungan kita berkumpul di masjid dalam rangka kita thalabul ilmi. Wa huttat alaihimul malaikah, yaitu kita akan diliputi oleh para malaikat, yang mana para malaikat itu nantinya akan mendoakan kita. Ya Allah, ampuni mereka, rahmati mereka ya Allah. Oleh karena itu, mudah-mudahan selepas kita dari majlis ini, dari thalabul ilmi ini, insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu wajah Allah Taala iman kita. Kita akan dibanggakan di istri para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 keuntungan kita berkumpul di masjid dalam rangka kita melaksanakan thalabul ilmi. Tadi yang pertama, kita akan diberikan ketenangan, ketenteraman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Akan diberikan diliputi rahmat oleh Allah. Yang ketiga, kita akan dikelilingi oleh para malaikat yang senantiasa mendoakan kita. Ya Allah, ampuni mereka. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah dan kita akan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Itulah keuntungan kita hadir di masjid itu pada saat ini. Yang keempat, kunci dari hidup bahagia adalah awalatul ta'at atau awalatul iman. Kita akan mendapatkan manisnya iman. Ada 3 orang yang mendapatkan manisnya iman. Yang pertama yaitu orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan dengan selainnya. Yang kedua yang mendapatkan manisnya iman yaitu orang yang mencintai seseorang hanya karena Allah. Yang ketiga orang yang mendapatkan manisnya iman yaitu orang yang
membenci kembali kepada kekurangan sebagaimana ia benci dimasukkan ke dalam api neraka. Itulah 4 cara untuk menggapai hidup bahagia. Yang pertama yaitu memperoleh rezeki yang halal. Yang kedua yaitu dengan cara qanaah, kita ridho menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu dengan cara taufiqul ta'at, kita mendapatkan pertolongan dalam menjalani ketaatan. Yang terakhir yang keempat yaitu dengan cara kita mendapatkan kelezatan iman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa dilengkapi oleh teman saya yaitu Pak Ustaz Muslimin yang akan memberikan tausiah. Tentunya banyak sekali kekurangan, kesalahan yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf dengan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.